Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita. Aku ingin dengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami mulai dalam pembelajaran kami merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati setiap kami, biar kami mengerti, memahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terderam dalam tempat ibadah. Ayat yang ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat yang ke-13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurangi lautan dan menjelajahi daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpahlah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ayat yang ke-19, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan cintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tampiaskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat yang ke-25, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan di pinggang yang dibersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaklah benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Celaka Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat yang ke-29, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup dalam sama nenek moyang kami, itulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukum neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berkia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Amin. Baik adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua hal yang akan Daitan sampaikan. Yang pertama adalah janganlah saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam ayat ini di sini Tuhan sedang mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka hanya sekedar mengajarkan tentang kebenaran, mereka hanya menyebarkan kepada semua orang tentang hal yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka suka menerima hormat, mereka suka menerima pujian, mereka suka dipanggil nabi, mereka suka dipanggil guru, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal demikian. Nah, hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan? Di sekolah minggu kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi terang dunia, kita harus menjadi garam dunia, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, setiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu, tetapi pertanyaannya, apakah adik-adik dan kakak melakukannya atau tidak? Mungkin kita hanya sekedar mendengarkannya, berarti kita termasuk dalam orang-orang yang hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara kamu dapat melakukan hal itu? Saat kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kamu agar kamu dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi garam dunia. Dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi terang dunia. Dimanapun kamu berada, kamu harus memancarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Karena lewat tindakan yang kamu lakukan, orang-orang dapat mengerti dan tahu bahwa kamu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan setiap hari di sekolah minggu, di sekolah, tetapi kamu juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mungkin sangat sulit menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat kamu melihat temanmu melakukan kesalahan dan itu adalah teman dekatmu, kamu takut untuk menegurnya. Tetapi ingat, Tuhan tidak menyukai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu tahu temanmu berbuat salah, tegurlah dia, tapi tidak dengan teguran yang keras. Mungkin kamu bisa datangi dia dan berkata, kamu loh salah, nggak boleh loh seperti ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, kalau adik-adik sanggup melakukan hal itu, adik-adik mampu melakukan hal
hal itu, maka Kak Intan percaya bahwa adik-adik sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan mau, dan saat adik-adik mendengarkannya, saat Tuhan melarang untuk tidak mencuri, jangan lakukan itu. Saat Tuhan memberitahukan kepada kita untuk menaburkan kasih kepada semua orang, lakukanlah hal itu. Dan itu yang disebut dengan pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita harus melakukannya, dan Tuhan akan senang dengan hal yang kita lakukan. Hal kedua yang Kak Intan akan sampaikan di sini adalah, apapun yang kamu mau orang lain lakukan untuk kamu, lakukan yang terlebih dahulu. Nah, adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan ini pun diajarkan bahwa kita itu orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita melihat orang lain di luar sana, kita ingin sekali orang lain melakukan hal yang baik seperti yang kita dengar dari firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu harus melakukannya. Berbagi kasih kepada orang lain, kita harus membantu orang lain, kita harus menolong orang lain, kita harus menegur sesuatu yang salah, dan kita harus melakukan hal-hal yang memang Tuhan inginkan kita lakukan. Mungkin di sekolah atau di dalam lingkungan keluarga, ada keluarga adik-adik yang melakukan kesalahan, atau mungkin di sekolah atau lingkungan keluarga, adik-adik ingin orang lain hidup seperti adik-adik, ingin orang lain menaburkan kasih kepada orang lain, ingin orang lain juga memberikan sesuatu yang mungkin adik-adik mau, orang lain pun harus jujur kepada saya. Nah, adik-adik harus lakukan terlebih dahulu, berkatalah jujur, melakukan sesuatu dengan jujur, maka orang lain dapat mencontohinya dalam kehidupan adik-adik. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan yang Intan sampaikan pada hari ini, dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, kita harus mencerminkan terlebih dahulu apa yang kita mau orang lain lakukan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukannya, orang-orang di sekitar kita pun tidak tahu apa yang benar, apa yang Tuhan mau. Karena kita sudah mengetahuinya dan kita pasti mengerti apa yang Tuhan mau, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita, agar orang-orang di sekitar kita pun dapat melakukan apa yang kita lakukan, agar Tuhan mengerti dan Tuhan tahu bahwa kita melakukan kehendak firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan akan disukakan, hati Tuhan akan disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Jadi mulai sekarang adik-adik, baik juga Kak Intan dan juga adik-adik, kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk itu tetaplah semangat dan tetaplah mendengar firman Tuhan dengan baik, dan tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dimanapun kami berada, kami mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan menolong setiap kami, Roh Kudus bekerja di hati setiap kami, biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan jam pembelajaran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong guru-guru kami, memberikan hikmat yang berasal daripada Engkau, agar guru-guru kami dapat menyampaikan apapun yang Tuhan sampaikan kepada mereka, dan kami juga dapat mengerti dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Menolong setiap kami juga murid-murid, agar Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, ingatan yang tajam, agar setiap pembelajaran yang kami terima dapat kami mengerti dan memahaminya. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Roh Kudus bekerja di setiap hati dan pikiran kami, biar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.